Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya Viro S. Triadi. Saya dalam video kali ini saya ingin membahas masalah benturan-benturan, baik benturan di kepala, benturan di area tubuh sebelah depan dan area punggung belakang, benturan di kaki, pinggul, dan lain sebagainya. Bidang saya selama lebih dari 25 tahun ini adalah menekunin ramuan-ramuan herbal, meramu, meracik, kemudian menjadikan sari herbal menjadi obat. Terus kemudian di samping itu keseharian saya melakukan terapi, berbagai jenis terapi, baik terapi panas dan terapi dingin. Terapi yang saya lakukan khususnya stroke, mulai dari stadium ringan, stadium sedang, dan stadium berat. Kemudian saraf terjepit, urat terjepit, lalu migrain, vertigo, sakit kepala tiap hari, patah tulang, hernia atau burut, kemudian masalah vital buat kaum lelaki. Dan samping itu saya juga melakukan terapi-terapi yang lain yang masih berhubungan khusus dengan pengobatan fisik ya. Nah, pada video kali ini saya ingin mengulas masalah benturan. Benturan itu sebenarnya bisa terjadi karena kecelakaan kerja, olahraga, terus kemudian terpukul secara tidak sengaja. Bisa juga karena benturan yang disebabkan kecelakaan kendaraan, jatuh dari ketinggian, dan lain sebagainya. Benturan terbagi dari bermacam-macam bagian. Pertama, benturan yang dialami anak kecil, dan itu tidak bisa dianggap sepele, terutama kalau anak itu belum bisa bicara, atau anak balita yang benturannya dia jatuhnya terjengkang atau sering jatuh terjengkang. Itu sangat berbahaya dan biasanya harus cepat ditangani, minimal dilakukan terapi ringan oleh orang tua yang bersangkutan. Kemudian ada lagi benturan yang terjadi di wilayah badan sebelah depan ataupun tulang rusuk samping. Nah, kemudian benturan yang lainnya adalah benturan yang mengenai area punggung, tulang punggung, pundak, bahu, hingga benturan yang mengenai tulang ekor, retak tulang ekor. Nah, benturan lainnya yang ada di 7 ruas tulang leher dari C1 sampai C7. C1 itu sendiri letaknya dekat paling atas saraf batang otak, nah, tengkorak kepala belakang sebelah atas. Nah, kemudian benturan ini yang saya sebutkan kali ini adalah benturan yang secara umum terjadi. Nanti akan saya ulas masing-masing benturan dengan resikonya dari ringan, sedang, berat, hingga fatal. Mungkin tidak akan di satu video ini saya bisa karena durasinya terlalu panjang. Maka pada tutorial benturan kali ini saya khusus membahas benturan secara umum. Benturan baik itu di area badan, kaki, terlebih khususnya di bagian kepala, itu tidaklah bisa dianggap sepele apabila benturan itu terjadinya terlebih misalnya kecelakaan kerja atau kecelakaan berkendara, dan kita semua tidak menginginkan hal itu terjadi.
Namun benturan-benturan seperti ini yang kita abaikan sering berakibat fatal ya, khususnya benturan di area kepala. Itu di area kepala ini sering karena tidak terlalu sakit atau tidak terlalu berefek pada saat benturan itu terjadi. Tapi yang paling sering terapi yang saya lakukan itu benturan yang menyebabkan sakit kepala terus menerus, atau vertigo, atau juga benturan yang menyebabkan migrain, padahal dulunya dia tidak pernah migrain. Dan benturan itu yang harus kita waspadai adalah bukan efek pada saat benturan itu terjadi. Area yang terbentur itu yang biasanya efek yang secara umum itu bisa beberapa bulan kemudian, atau efek bertahun-tahun kemudian. Bahkan pasien saya itu banyak benturan yang disebabkan benturan sakitnya itu, misalnya vertigo, migrain, dan lain-lain, itu disebabkan benturan yang terjadi 8 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, bahkan ada yang 25 tahun yang lalu. Benturan jika tidak ditangani dengan baik, tidak tertangani dengan baik, atau kita agak lalai atau terabaikan, itu efek jangka panjangnya yang harus kita waspadai. Kalau anak kecil, kepala belakangnya sering terbentur, nanti dia tuh bisa stiff, gampang sakit. Apalagi belakang kepala itu, di sana ada otak kecil dan saraf batang otak, yang mana fungsi dari otak kecil tadi adalah memori, keseimbangan alam sadar dan bawah sadar, dan itu berbagai fungsi lainnya semuanya ada di sana. Jadi bila terjadi benturan sekecil apapun, lakukanlah tindakan yang untuk pertolongan ya. Untuk pertolongan pertama, lakukanlah tindakan yang bisa meminimalisir efek yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang. Banyaknya pasien-pasien saya yang mengalami benturan itu, rata-rata yang saya terapi itu benturan-benturan yang sudah sangat lama efeknya sekarang. Bahkan benturan itu bila terjadi penggumpalan darah di dalam dalam tengkorak kepala, darah itu akan membusuk, bisa juga itu menjadi tumor dan lain sebagainya. Jadi masalah benturan ini hendaknya setiap orang, setiap individu atau anggota keluarga memperhatikannya dengan sebaik-baiknya. Kita tidak bisa menganggap remeh bahwa benturan ini efeknya sedikit, cuma bikin pusing-pusing saja, puyang-puyang aja. Itu tidaklah seperti itu. Biasanya tindakan yang paling umum kita lakukan, tindakan pertolongan pertama itu adalah dengan menterapi bagian yang terbentur dengan air panas, dan tentu saja dikompres, dipetal, dipijat. Ini tindakan untuk menghilangkan memar, lebam, kemudian didukung dengan tanaman herbal lainnya yang nantinya akan saya buatkan videonya satu demi satu. Nah, kemudian benturan-benturan ini bila kita lakukan tindakan antisipasinya, dia tidak akan menimbulkan efek pada jangka panjang. Contohnya, orang yang terbentur punggungnya 10 tahun kemudian, di saat dia dewasa, benturannya itu terjadi masih anak-anak, dia mengalami sakit sesak napas yang berkepanjangan, terutama setelah merasa lelah, habis bekerja berat, dan lain sebagainya. Dia benturan-benturan ini nantinya akan saya ulas satu persatu. Ini jadi yang saya bahas sekarang ini secara umum aja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Anda sehat selalu dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.